Pada hakikatnya kita sebagai manusia senantiasa membutuhkan yang namanya kebaikan. Baik kebaikan yang datang dari manusia, lebih-lebih kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang paling sederhana, kita ini hidup bertetangga. Apabila ada tetangga kita baik hatinya, baik ucapannya, baik perlakuannya kepada kita, maka tentu kita senang dengan tetangga yang seperti ini. Begitu pula sebaliknya, apabila ada tetangga kita yang usil, jahat, suka menyebarkan fitnah dan lain-lainnya, maka tentu kita tidak senang dengan tetangga yang seperti ini. Artinya apa? Kebaikan manusia senantiasa kita butuhkan, apatah lagi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya bukan hanya di dunia kita butuhkan kebaikan Allah, tetapi di akhirat kelak kita juga membutuhkan kebaikan Allah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang arti dan maksudnya, barang siapa di antara manusia yang sudah memiliki 4 hal yang ada di dalam kehidupannya, maka sungguh manusia tersebut telah mendapatkan kebaikan Allah di dunia dan insya Allah di akhirat. Apakah 4 hal tersebut? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, qalban syakira, orang-orang yang memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Bagaimana bentuknya hati yang bersyukur itu? Tentu yang paling utama, hati yang bersyukur itu senantiasa merasa cukup, qanaah terhadap apa yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang yang senantiasa merasa cukup, hatinya luas, hatinya kaya, tidak sempit. Begitu pula sebaliknya bagi orang-orang yang miskin hati, memiliki hati yang sempit, hati yang sulit bersyukur, walaupun dia bergelimangan harta, walaupun dia memiliki rumah yang besar, karena hatinya yang sempit, hatinya tidak pernah merasa cukup, maka dia disiksa dengan kekurangan-kekurangan dan kemiskinan hati. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Sering kita bertamu di rumah tetangga-tetangga kita yang mungkin ukuran rumahnya kecil, 6 kali 6, tetapi yang punya rumah memiliki hati yang kaya, hati yang senantiasa bersyukur, rumah yang kecil terasa luas. Begitu pula sebaliknya. Jadi yang pertama yang harus dijaga, yakni mari kita meningkatkan kualitas syukur kita, terutama hati kita. Lalu yang kedua, ciri-ciri yang insya Allah mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memiliki lisan, memiliki lidah yang senantiasa berzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di masjid kita ini termasuk jamaah yang mengamalkan zikir, terutamanya ketika selesai melaksanakan ibadah sholat fardu. Astagfirullah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu amalan zikir. Dan kita upayakan bukan cuma di masjid ini kita jaga zikir, tetapi ketika kita di luar masjid, di kantor, di sekolah, saat kita beraktivitas, mampukah kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang menjaga zikirnya itu gampang sekali terlihat. Kalau dia berjanji, kalau dia berjanji, biasanya dia awali dengan ucapan insya Allah. Berbeda dengan orang yang tidak menjaga zikirnya. Pak, besok datang ke rumah ya, ada undangan buka puasa. Ya, pasti saya datang.
Tetapi kalau orang yang menjaga zikirnya secara lisan, insya Allah saya usahakan datang. Lalu yang kedua, ketika dia melakukan khilaf, kita ini manusia biasa, terkadang melakukan sebuah kesalahan, maka orang-orang yang menjaga zikirnya secara lisan, maka dia akan spontan mengucapkan astagfirullah, bukan kata-kata yang lain. Begitu pula ketika dia menikmati, diberikan nikmat, diberikan kebaikan, maka pertama kali terucap di lisannya alhamdulillah. Dan lebih utama lagi Bapak Ibu, ketika kita akan memulai sesuatu pekerjaan di kantor dan seterusnya, ingatlah Allah, minimal kita baca bismillahirrahmanirrahim. Apakah susahnya? Pendek tetapi maknanya sangat luar biasa. Inilah orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan kebaikan Allah di dunia dan di akhirat. Lalu yang ketiga kata Rasulullah SAW, yang insya Allah akan mendapatkan kebaikan Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, yakni orang-orang yang senantiasa diuji dengan yang tidak menyenangkan, lalu dia mampu mengambil sebuah sifat sabar sebagai solusi terhadap ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Inilah momentum bulan suci Ramadan. Pada hakikatnya kita ini manusia dibekali sifat sabar dan sifat pemarah. Kalau dominan sifat sabar kita, maka kita disebut orang penyabar. Tetapi kalau yang dominan adalah sifat marah, sedikit-sedikit marah, anak-anak lari-lari di masjid marah-marah, pulang di rumah cucunya menangis marah, biasanya orang ini mohon maaf tukang pemarah. Oleh sebab itu, untuk meredam sifat-sifat pemarah kita, ambil ibadah puasa, laksanakan ibadah puasa sesuai dengan syariat Islam. Karena puasa itu kata Rasulullah SAW, as-siyamu nisfu sabri, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah separuhnya sabar. Jadi ketika kita mampu melakukan ibadah puasa dengan baik, maka insya Allah disitulah Allah tumbuhkan sifat-sifat kesabaran kita. Dan hebatnya orang-orang yang bersabar Bapak Ibu, dijelaskan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, kata Allah, pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Minimal ada 5 ujian yang tidak menyenangkan yang senantiasa datang silih berganti. Tetapi ketika kita mampu berlaku sabar, kata Allah, wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Tentu kita masih ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan kurang lebih 80 tahun menurut riwayat baru dikaruniai keturunan. Tetapi kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menghadapi berbagai ujian yang tidak menyenangkan, tidak lama kemudian lahir putra keduanya, Nabi Ishak alaihissalam. Masya Allah. Begitulah gambarannya ketika kita mampu bersabar diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Tanamkan dalam hati, yakinkan dalam hati, di balik ujian tersebut ada kebahagiaan yang Allah simpankan untuk kita. Lalu yang terakhir, yang insya Allah yang akan mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang memiliki pasangan, memiliki istri-istri yang solehah. Bahwa keberhasilan di dalam rumah tangga, keberhasilan seorang suami, baik
persoalan dunia lebih-lebih di akhirat, tidak lepas peran istri yang ada di sampingnya. Lihat dulu siapa yang mendampinginya. Kalau istri-istri yang soleha yang senantiasa mendampingi kita, ibarat kata walaupun kita makan cuma nasi, ikan kering dan garam, jika didampingi dengan istri yang soleha, makanan yang seperti ini enak terasa. Begitu pula sebaliknya, makan di restoran yang enak-enak, yang berlemak-lemak, tetapi didampingi dengan istri-istri yang mohon maaf yang salah, maka kurang keberkahan di situ. Jangan pernah kita anggap sepele yang namanya rumah tangga. Untuk itu mungkin pada hari ini, mohon maaf, rumah tangga kita, pasangan kita sedang berusaha untuk menjadi istri yang soleha. Jangan pernah kendor, jangan pernah mundur untuk membinanya. Insya Allah salah satu ciri-ciri yang mempunyai istri yang soleha itu, istri yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan senantiasa menjaga ibadah sholatnya, senantiasa menutup auratnya, dan senantiasa menjaga kehormatan suaminya. Inilah yang mungkin sempat kami sampaikan, kami simpulkan bahwa kita ini manusia biasa, senantiasa membutuhkan kebaikan. Begitu ada orang yang berbuat baik kepada kita, begitu senang, begitu bahagia, begitu gembira. Apatah lagi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berbuat baik di dalam kehidupan kita, bukan hanya persoalan dunia, di akhirat kelak, maka tentu kita lah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menjemput kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minimal 4 hal. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dalam hati, tanamkan rasa cukup, rasa qanaah. Lalu yang kedua, jaga lisan kita, jaga lidah kita, perbanyak berzikrullah, perbanyak mengingat Allah. Baik di dalam kendaraan, di kantor, dimanapun kita berada, ingatlah Allah. Lalu yang ketiga, ambillah kesabaran sebagai tameng, sebagai solusi untuk keluar dari setiap problematika kehidupan. Lalu yang keempat, mari kita membina rumah tangga kita agar kiranya rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.